Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritel Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer non-ASN, yang mana sebagaimana upaya dan perjuangan Bapak Ibu untuk meraih impian menjadi ASN P3K di tahun 2022 yang lalu, dan hasilnya tentunya melalui seleksi ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang harus dihadapi dan harus diterima faktanya dan kenyataannya. Karena memang dalam hal bersaing untuk meraih satu hal baik, begitulah adanya, ada yang mencapai dan ada juga yang gagal. Nah, di sini ada informasi penting Bapak Ibu terkait dengan kelulusan yang sangat terbatas pada seleksi P3K teknis di tahun 2022 yang lalu. Ada satu hal yang bisa membuat Bapak Ibu bisa lolos, ya. Di sini disampaikan bahwa afirmasi adalah opsi terakhir. Ini adalah pernyataan BKN jika Menpan RB menerbitkan peraturan terbaru. Nah, Bapak Ibu, apa dan bagaimana apa yang disampaikan oleh BKN sehubungan dengan jika Menpan RB menerbitkan peraturan baru? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Hasil akhir pengumuman kelulusan Pascasanggah P3K Teknis 2022 telah dan sedang berlangsung pada 11 hingga 22 Mei 2023 tahun ini. Sementara terjadi penyesuaian tanggal usul penetapan NIP P3K Teknis 2022, di mana pengisian DRH NIP P3K yakni pada 23 Mei 2023 hingga 8 Juni 2023. Nah, artinya Bapak Ibu masih ada kesempatan kepada Bapak Ibu dalam hal pengisian DRH pengusulan NIP P3K, yaitu dari 23 Mei hingga 8 Juni 2023. Selanjutnya, usul penetapan NIP 3K akan berlangsung pada 1 Juni hingga 30 Juni 2023. Namun, dalam rentang tersebut, peserta tes P3K Teknis 2022 terus menyuarakan aspirasi mereka. Tentunya ada hal tertentu yang perlu diperoleh, apa kira-kira kepastian jawaban pemerintah. Jadi mereka menagih statement Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang akan meminta BKN untuk segera membuat formula baru dalam fenomena gagal massal tes P3K Teknis 2022. Jadi hal ini yang sedang ditunggu Bapak Ibu, kira-kira apa solusi terbaik atau jawaban akhir pemerintah melalui Menpan RB dan BKN terkait dengan apa yang pernah mereka sampaikan dan telah dijanjikan oleh pemerintah melalui Menpan RB. Yang mana janji Menpan RB adalah meminta BKN untuk segera membuat formula baru dalam fenomena gagal massal tes P3K Teknis 2022 ini. Jadi fenomena gagal massal tersebut diketahui lantaran terlalu besarnya nilai ambang batas atau passing grade yang dikeluarkan dalam Permenpan RB, salah satunya jabatan yang memiliki nilai passing grade sebesar 293 poin. Jadi angka ini yang telah ditetapkan sulit ditembus oleh para peserta seleksi P3K terutama tenaga teknis. Akan tetapi hingga memasuki pengumuman kelulusan Pascasanggah P3K Teknis 2022, kebijakan reformulasi tersebut masih belum diterbitkan oleh BKN. Artinya, hal ini semua honorer masih menunggu jawaban pasti dari pemerintah melalui BKN dan Menpan RB. Jadi hal ini pun akhirnya memantik kegelisahan para peserta tes P3K Tenaga Teknis 2022 dan kembali mendesak Menpan RB untuk segera menunaikan janjinya seperti statement yang pernah dilontarkan bersama BKN pada Jumat 5 Mei lalu.
Nah, ini telah disampaikan sebelumnya Bapak dan sudah dilontarkan bersama dengan BKN pada tanggal 5 Mei beberapa hari yang lalu. Saat itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara sempat menyinggung reformulasi berupa nilai afirmasi sehingga banyaknya permintaan afirmasi masa kerja honorer. Jadi di sisi lain, jika kebijakan baru tersebut diterbitkan, afirmasi bisa jadi merupakan salah satu opsi terakhir dari tahapan penyelesaian fenomena gagal masal tes P3K teknis 2022. Seperti diketahui, fenomena gagal massal bukan kali pertama terjadi, karena pernah terjadi pada rekrutmen CPNS 2018 dan P3K Teknis Guru tahun 2021. Jika berkaca dari rekrutmen P3K Guru 2021, afirmasi menjadi jalan terakhir untuk penyelesaian fenomena gagal massal. Lantas apa saja tahapan yang bisa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk penyelesaian fenomena gagal massal tes P3K Teknis 2022 ini? Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui apa kira-kira ya opsi jawaban dari pertanyaan ini. Tahapan pertama yang biasa dilakukan BKN dalam mengatasi fenomena gagal adalah penyesuaian nilai ambang batas atau passing grade. Nah, ini Bapak Ibu artinya disesuaikan. Di sini tidak dikatakan diturunkan, tetapi katanya disesuaikan. Setelah dilakukan penyesuaian passing grade, BKN kemudian akan melakukan perankingan untuk menjaring peserta yang mencapai passing grade. Akan tetapi, jika nilai kelulusan masih rendah, BKN biasanya akan menggunakan jalan terakhir yakni penambahan nilai afirmasi. Itulah tahapan-tahapan yang biasa dilakukan oleh BKN untuk mengatasi kekosongan formasi akibat rendahnya tingkat kelulusan tes P3K. Nah, ini supaya lebih jelas Bapak Ibu ya, harus diketahui ini kira-kira apa nanti solusi yang dilakukan oleh pemerintah, di mana tahapan pertama yang biasa dilakukan oleh BKN dalam mengatasi fenomena gagal adalah penyesuaian nilai ambang batas atau penyesuaian nilai NAB atau passing grade, sehingga bisa melalui perankingan. Setelah dilakukan penyesuaian passing grade, BKN kemudian akan melakukan perankingan untuk menjaring peserta yang mencapai passing grade setelah dilakukan perankingan. Kemudian, satu hal yang perlu kita ketahui, akan tetapi jika nilai kelulusan masih rendah, maka BKN biasanya menggunakan jalan terakhir yakni penambahan nilai afirmasi. Nah, satu hal yang perlu kita perjelas Bapak Ibu bahwa langkah pemerintah untuk melakukan hal ini untuk memperhatikan honorer supaya bisa banyak mengisi kekosongan P3K ini bukan untuk menurunkan passing grade atau nilai ambang batas, tetapi dengan langkah-langkah yang telah disampaikan tadinya, yaitu penyesuaian nilai ambang batas, seterusnya perankingan. Namun, setelah penyesuaian nilai ambang batas dan setelah perankingan, jika kelulusan masih rendah, maka BKN melakukan langkah terakhir, yaitu penambahan nilai afirmasi. Demikian informasinya. Dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini, tentunya Bapak Ibu honorer yang telah mengikuti tes P3K Teknis 2022 semakin banyak yang memenuhi nilai yang membatas. Artinya banyak yang lolos jadi ASN P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.